Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 8 pada topik relasi dan fungsi. Pada penyajian kali ini cukup spesial karena pada topik relasi dan fungsi ini akan disajikan secara utuh. Tentu ini adalah sebagai bentuk review dari video seri relasi dan fungsi, mulai dari relasi dan fungsi bagian 1 sampai bagian 5. Sehingga bagi kalian yang butuh belajar untuk bagian dari review bisa menggunakan video ini agar lebih efektif dan lebih efisien. Oke, pada relasi dan fungsi di seri yang utuh ini kita akan menyajikan konsep relasi, kemudian penyajian relasi, kemudian dilanjutkan dengan konsep fungsi atau pemetaan, kemudian penyajian fungsi atau pemetaan. Selanjutnya akan disajikan berkenaan dengan notasi fungsi dan berikutnya berkenaan dengan korespondensi satu-satu. Oke, silahkan disimak dengan baik. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Ini akan disajikan dengan runtut ya, dan harapannya adalah mudah kalian dalam review khusus untuk belajar materi relasi dan fungsi secara utuh. Oke, kita mulai dari relasi ya. Untuk mengingat kembali konsep relasi, perhatikan sajian berikut ini. Misalkan ada 4 orang anak, yaitu Amir, Budi, Citra, dan Dita ya. Mereka diminta untuk menyebutkan makanan kesukaan mereka. Ternyata Amir suka makan bakso, Budi suka makan bakso dan soto, Citra suka makan soto, dan Dita suka makan gado-gado ya. Oke, kalau kita coba cek di sini ada 2 kelompok ya, atau 2 himpunan. Yang pertama himpunan berkenaan dengan anak ya, yaitu anggotanya Amir, Budi, Citra, dan Dita. Yang kedua himpunan mengenai apa? Ya, makanan ya, yaitu kalau di sini nanti ada bakso, soto, dan ada gado-gado ya. Oke, A misalkan adalah himpunan anak, kemudian bakso dan soto, kemudian gado-gado ini berarti himpunan B misalkan ya, yaitu himpunan mengenai makanan ya. Himpunan A beranggotakan berarti Amir, Budi, Citra, dan Dita. Himpunan B beranggotakan bakso, ini soto, kemudian gado-gado ya. Oke, sekarang perhatikan apakah yang menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B, atau ada keterkaitan apa antara himpunan A dengan himpunan B, atau dalam bahasa yang kita bahas ini ada relasi apa ya antara himpunan A dengan himpunan B. Oke, ada Amir suka makan bakso, Budi suka makan bakso dan soto, Citra suka makan soto, Dita suka makan gado-gado ya. Berarti ada hubungan bahwa himpunan A itu dengan himpunan B. Jadi ada hubungan ya, atau dalam bahasa matematika yang sedang kita pelajari ini ada relasi dari anggota himpunan A dengan anggota himpunan B ya. Nah, sekarang hubungan atau relasinya apa? Nah, tadi diperhatikan Amir suka makan bakso ya. Nah, ini ada Amir suka makan bakso, Budi suka makan bakso dan soto, Citra suka makan soto, Dita suka makan gado-gado. Jadi ada hubungan atau relasi dari himpunan A dengan anggota himpunan B. Hubungan atau relasinya adalah suka makan ya. Nah, oke, dari sini maka kita bisa mendefinisikan bahwa himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki hubungan atau relasi ya jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Jadi himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan.
tadi diperhatikan bahwa anggota himpunan A yaitu Amir berpasangan dengan bakso dengan relasi suka makan ya. Budi itu punya relasi dengan anggota himpunan B yaitu bakso dan soto dengan relasi suka makan. Citra punya hubungan atau relasi dengan anggota himpunan B yaitu soto dengan relasi suka makan, dan Dita dengan gado-gado yaitu suka makan. Oke, sekali lagi, himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada himpunan yang saling berpasangan. Nah, sekarang kalau sudah jelas, ada 3 cara penyajian relasi ya. Yang pertama adalah dengan diagram panah, kedua himpunan pasangan berurutan, yang ketiga adalah dengan diagram kartesius. Kita mulai dari diagram panah dari yang telah disajikan sebelumnya. Nanti kita amati bahwa yang dimaksud dengan diagram panah ini adalah diagram ini nanti membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B ya. Jadi relasi nanti disajikan dengan dalam bentuk gambar arah panah ya, antara hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Misalkan himpunan A itu Amir, Budi, Citra, Dita, himpunan B bakso, soto, gado-gado ya. Kita punya pernyataan tadi, anggota himpunan A ini kita pasangkan ya, kita daftar anggotanya Amir, Budi, Citra, dan Dita ya. Jadi untuk diagram panah ini kita menggunakan kurva tertutup ya, himpunan A, dan kurva tertutup himpunan B. Kemudian keanggotaannya diberi noktah hitam ini ya, bulatan hitam. Anggota himpunan B adalah bakso, ini berarti keanggotaannya ditandai dengan noktah hitam. Soto dan gado-gado. Nah, gimana gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B? Nah, sekarang perhatikan relasinya atau hubungannya adalah suka makan ya. Oke, Amir suka makan bakso, berarti nanti dari Amir ini kita tarik arah panah menuju ke mana? Bakso ya. Nah, ini. Ya, dari Amir ke bakso. Ini berarti kalau dibaca Amir suka makan bakso. Jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suka makan ya. Berikutnya, Budi suka makan bakso dan soto. Nah, pertama berarti Budi suka makan bakso. Nah, perhatikan ya. Budi suka makan bakso dan Budi juga suka makan soto. Nah, jadi Budi suka makan bakso dan Budi suka makan soto ya. Oke. Yang ketiga, Citra suka makan soto. Berarti dari Citra itu menggunakan diagram dengan gambar arah panah menuju ke soto. Ini berarti dibaca Citra suka makan soto. Terakhir, Dita suka makan gado-gado. Ya, Dita menggunakan panah menuju ke gado-gado. Ini adalah cara yang pertama dengan diagram panah. Berarti kan komponennya ada kurva tertutup dari himpunan A, keanggotaannya didaftar, kemudian ada tanda bulatan hitam sebagai penanda dari keanggotaan himpunan A. Kemudian di himpunan B juga dengan diagram tertutup, kemudian didaftar anggotanya, ada tanda hitam, bulatan hitam ya. Kemudian ditentukan relasinya apa? Ya, suka makan, baru kemudian panah dari anggota yang saling berpasangan. Oke, yang kedua adalah dengan himpunan pasangan berurutan ya, dengan penyajian yang sama, yaitu caranya dengan memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B secara berurutan ya. Jadi misalkan Amir suka makan bakso, Amir suka makan bakso, kemudian Budi suka makan bakso, Budi juga suka makan soto, kemudian Citra suka makan soto, yang terakhir Dita suka makan gado-gado. Baru kita lihat pasangannya. Jadi Amir bakso, Budi soto, Citra soto, dan Dita gado-gado. Nah, ini nanti himpunan A-nya Amir, Budi, Citra, Dita. B-nya adalah bakso, soto, gado-gado. Himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B adalah sebagai berikut. Jadi yang ditulis pertama adalah anggota himpunan A, yang kedua adalah anggota himpunan B sesuai dengan hubungannya atau relasinya ya. Amir bakso, Budi bakso, nanti gitu ya, Budi bakso, kemudian Budi soto, Citra soto, dan Dita gado-gado ya. Jadi yang ditulis pertama adalah anggota himpunan A,
yang ditulis kedua adalah anggota himpunan B yang merupakan pasangan berurutan karena saling berpasangan. Oke, clear ya. Oke, yang ketiga adalah dengan diagram kartesius ya. Berikut coba perhatikan seperti penyajian yang sama. Jadi diagram ini adalah dua himpunan dan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dengan bentuk dots atau titik-titik nanti yang menghubungkan ya pada diagram. Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan. Himpunan A Amir, Budi, Citra, Dita, himpunan B Bakso, Soto, Gado-gado. Kemudian kita gambarkan di diagram kartesiusnya. Yang mendatar ini adalah nanti untuk himpunan A, yang arah ke atas adalah anggota himpunan B ya. Himpunan A terdiri dari Amir, Budi, Citra, dan Dita. Anggota B ada Bakso, Soto, Gado-gado ya. Masih ingat Amir suka makan bakso, berarti nanti Amir tarik tegak menuju ke bakso, saling tegak lurus perpotongannya ya, ditandai dengan nokta hitam. Berarti ini ada relasi antara Amir dan bakso, artinya Amir suka makan bakso. Kemudian yang kedua Budi suka makan bakso. Dari Budi kita tarik garis tegak, dari Soto juga tegak berpotongan tegak lurus ditandai dengan tanda nokta ya. Nah ini berarti Budi suka makan bakso ya. Budi suka makan soto ya. Berikutnya adalah Citra suka makan soto. Jadi Citra ini kemudian dari soto tegak lurus potongan, nah ditandai dengan nokta hitam ya. Ini berarti Citra suka makan soto. Terakhir Dita suka makan gado-gado ya. Nah, ini Dita suka makan gado-gado. Oke. Nah, ini adalah penyajian dengan diagram kartesius. Ini berarti ada relasi antara himpunan A dengan himpunan B. Anggotanya berelasi yaitu Amir dengan bakso, Budi dengan bakso, Budi dengan soto, Citra dengan soto, dan Dita dengan gado-gado dengan relasi suka makan. Oke, clear ya? Oke, sekarang perhatikan, buatlah diagram kartesius dari relatif satu lebihnya dari himpunan A yang anggotanya 2, 5, 8, 11, 14 ke himpunan B. Anggotanya 1, 4, 7, 10, dan 13 ya. Nah, sekarang karena menggunakan diagram kartesius kita siapkan arah sumbu X ini adalah himpunan A nanti ya, arah sumbu Y adalah himpunan B. Jadi himpunan A itu arah mendatar, himpunan B arah tegak, himpunan A anggotanya 2, 5, nanti ya 2, karena satu lebihnya berarti 2, satu lebihnya dari 1 ya, berarti nanti 2 berpasangan 1 pada anggota himpunan B ya. Kemudian 5 ya, 5 satu lebihnya dari berapa? 4 ya, 5 satu lebihnya dari 4 ya. Nah ini berarti 5 nanti berelasi dengan 4 satu lebihnya. Kemudian 8 satu lebihnya dari 7. Oke, bisa dipahami? 11 satu lebihnya dari 10 ya. Dan yang terakhir 14 satu lebihnya dari 13. Nah ini adalah relasi yang disajikan dengan diagram kartesius. Oke, yang kedua buatlah diagram panah dari relasi 3 kalinya. Himpunan K, dari himpunan K anggotanya 6, 9, 15, 21, 24, 27 ke himpunan L anggotanya 2, 3, 5, 8, 9. Berarti kita buat kurva tertutup dari himpunan K dan himpunan L ya. Himpunan K nanti beranggotakan 6, 9, 15, 21, 24, 27. Himpunan L anggotanya 2, 3, 5, 8, 9. Dihubungkan relasi 3 kalinya. Berarti kalau 6 3 kalinya 2, 9 3 kalinya 3, 15 3 kalinya 5, 21 enggak ada ya. Kemudian 24 3 kalinya dari 8, 27 3 kalinya dari 9. Ya, ini adalah relasi yang disajikan dengan diagram panah dengan himpunan K anggotanya sebagai berikut, L dan sebagai kemudian di hubungan dari keanggotanya dipasangkan dengan arah anak panah ya. Oke, lanjut ke yang ketiga, penyajian dengan himpunan pasangan berurutan. Diketahui himpunan P 1, 2, 3, 4, 5, 6, Q 3, 4, 5, 6, 8. Nyatakan relasi faktor dari himpunan P ke himpunan Q. Jadi relasinya adalah faktor dari. Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama ya. Berarti kalau kita dari P ke Q 1 faktor dari gitu ya.
Berarti yang pertama 1 faktor dari 3 diki ya. 1 faktor dari 4, 1 faktor dari 5, 1 faktor dari 6, 1 faktor dari 8 ya. 1 faktor dari semua anggota diki ya. Jadi 13, 14, 15, 16, 18. Bergerak kedua, 2 faktor dari 4 saja ya. 6 dan 8. Berarti 2 faktor dari 4, faktor dari 6, faktor dari 8. Berarti 24, 26, 28 ya. 3. Ya, 3 tentunya faktor dari 3 itu sendiri dan faktor dari 6. 3,3, 3,6. 4 faktor dari 4, 4 faktor dari 8. 4, 8. 5 faktor dari 5 dan terakhir 6 faktor dari 6. Nah, ini kira-kira relasi dari faktor dari himpunan P ke himpunan Q yang disajikan dengan himpunan pasangan berurutan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Mulai dari dengan diagram kartesius, kemudian diagram panah maupun himpunan pasangan berurutan. Oke, sekarang konsep mengenai fungsi atau pemetaan ya. Sekarang perhatikan relasi yang dihubungkan dengan yang disajikan dengan diagram panah ya, dengan relasi 1 kurangnya dari himpunan A ke himpunan B. Jadi sekali lagi ini adalah relasi yang disajikan dengan diagram panah dengan relasi 1 kurangnya dari himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3 ke himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, 4. Sehingga nanti relasinya 1 ke 2, 1 kurangnya dari 1 itu 1 kurangnya dari 2, 2 1 kurangnya dari 3, 3 1 kurangnya dari 4 ya. Nah, sekarang perhatikan di sini bahwa setiap anggota himpunan A di sini semuanya memiliki pasangan ya. Selain memiliki pasangan, pasangannya tepat 1 ya. Itu nanti merupakan definisi dari fungsi atau pemetaan. Jadi fungsi atau pemetaan adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jadi ada relasi dari himpunan A ke himpunan B. Ini yang perlu dicatat ya. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat 1 dengan anggota himpunan B. Jadi syaratnya yang pertama adalah fungsi itu relasi. Relasi yang seperti apa? Relasi yang jika setiap anggota himpunan A memiliki pasangan tepat 1 ya. Kalau pasangannya tepat 1 berarti ini merupakan fungsi ya. Oke, beberapa istilah yang kita kenalkan. Domain yaitu daerah asal, berarti himpunan A itu sendiri, yaitu himpunan A 1, 2, 3. Kodomain atau daerah kawan itu berarti himpunan B yang merupakan himpunan yang dipasangkan oleh anggota himpunan A ya, himpunan B. Kodomain berarti anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Sementara ring atau daerah hasil adalah anggota di B yang dipasangkan oleh anggota di A. Jadi anggota di B yang merupakan hasil pemasangan dari anggota himpunan A, atau anggota di B yang punya pasangan di himpunan A, yaitu 2, 3, dan 4. Itu ringnya. Oke, sekarang untuk bisa memahamkan mengenai konsep fungsi atau pemetaan, perhatikan ya, pada penyajian beberapa diagram panah ini, manakah dari relasi yang disajikan dengan diagram panah yang merupakan fungsi atau pemetaan? Kita mulai dari yang pertama ini ya. Tadi konsep fungsi atau pemetaan adalah relasi di mana setiap anggota himpunan A memiliki pasangan tepat 1 ya. Kita lihat. Ini punya tepat 1 di anggota B, punya tepat 1, ini juga punya tepat 1. Nah, berarti ini fungsi ya. Sekarang yang kedua, perhatikan dari P ke Q. Ingat, berarti dikatakan fungsi kalau setiap anggota P memiliki pasangan tepat 1. Nah, sementara kita amati anggota di P1 ini punya berapa pasangan? Ya, punya 2. Nah, ini jelas bukan merupakan fungsi ya. Ini berarti bukan fungsi. Oke, yang ketiga, himpunan R ke S. Berarti dikatakan fungsi jika setiap anggota himpunan R mempunyai pasangan tepat 1. P punya 1 pasangan, Q punya 1 pasangan, R punya 1 pasangan, S punya 1 pasangan. Nah, ini tidak mau berpasangan dengan satu saja di himpunan S semuanya tidak masalah, karena definisinya adalah anggota di R memiliki pasangan tepat 1 ya, setiap anggota di R. Berarti ini fungsi ya.
Oke, sekarang kita ke 4 ya. Berarti fungsi X ke Y ini dikatakan fungsi jika setiap anggota X punya pasangan tepat satu. Satu punya satu pasangan, dua punya satu, tiga punya satu. Berarti jelas ini fungsi ya. Oke, berikutnya dari C ke D. Ini sudah terlihat anggota di C ada yang tidak punya pasangan. Nah, jelas bukan fungsi ya. Apalagi di satu ini juga punya dua pasangan. Berarti tidak memenuhi sebagai definisi fungsi. Ini berarti bukan fungsi. Oke, sekarang K ke L. Jadi setiap anggota K harus punya pasangan tepat satu. 1, 2 ini punya satu pasangan, cuman di 3 ini punya dua pasangan. Berarti ini bukan. Clear ya, jelas ya. Sekarang bagaimana kalau itu disajikan dalam himpunan pasangan berurutan? Misalkan himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, himpunan B-nya A, B, C, D anggotanya. Mana relasi dari himpunan A ke himpunan B yang disajikan dengan himpunan pasangan berikut yang merupakan fungsi ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini kita cek ya apakah ini merupakan fungsi. Berarti kita pastikan bahwa berarti daerah asal itu anggotanya yang dituliskan pertama ya. Jadi 1 itu kita cek, nah, hanya 1 ya berpasangan dengan A. 2 hanya 1 juga berpasangan dengan B. 3 nah, berpasangan dengan C saja. 4 berpasangan dengan D. Oke, berarti ini adalah fungsi. Oke, berikutnya perhatikan. Yang dituliskan yang pertama adalah daerah asal. Nah, syaratnya setiap anggota di daerah asal harus hanya memiliki pasangan tepat satu. Nah, sementara 1 ini punya pasangan dengan A, berpasangan dengan B, berpasangan dengan C, dan juga berpasangan dengan D. Ya, berarti 1 ini punya pasangan lebih dari 1. Ya, kalau lebih dari 1 seperti ini berarti jelas bukan fungsi ya. Oke, sekarang berikutnya kita cek apakah setiap daerah asal anggotanya memiliki tepat satu. 1A, nah sudah tidak ditemukan ya. 2A tidak ditemukan, 3D tidak ditemukan, yang lain 4D tidak ditemukan. Nah, berarti ini fungsi ya. Berikutnya, nah ini 1 di daerah asal ini kita cek ada punya pasangan dengan A, punya pasangan dengan B. Oke, berarti ini bukan fungsi ya. Ya, selanjutnya 2AA ini sudah 1 punya pasangan 2, 3 ya. Ini berarti bukan fungsi karena ada anggota di daerah asal yang memiliki pasangan lebih dari 1, berarti bukan fungsi. Yang terakhir 4 kita cek, 4 hanya sekali munculnya. Kemudian yang 3 sekali juga, 2 sekali. Nah, ini berarti fungsi ya. Oke, clear ya. Oke, berikutnya bagaimana kalau disajikan dengan diagram kartesius? Nah, manakah yang merupakan fungsi? Nah, misalkan ini kita cek mulai yang pertama. Berarti ini kalau kita ingin ngecek, ini adalah himpunan A, daerah asal. Ini adalah himpunan B, daerah kawan. Berarti nanti setiap anggota himpunan A harus hanya memiliki satu pasangan saja ya. Oke, 1 ke A, nah, tidak ada lagi ya. 2 ke B, nggak ada lagi 2. 3 ke C, 4 ke D, berarti fungsi ya. Oke, clear. Yang kedua, sekarang perhatikan anggota himpunan A 1 ke A, hanya 1 ya. 2 ke A, 3 ke A, 4 ke A. Nah, berarti gimana? Ya, ini adalah fungsi ya. Nah, sekarang perhatikan untuk yang berikutnya ini, yang C. 1 punya pasangan dengan A, punya pasangan dengan B, punya pasangan dengan C, punya pasangan dengan D. Nah, tentu ini bukan merupakan fungsi. Sementara 2, 3, dan 4 tidak punya pasangan. Berarti bukan ya. Oke, selanjutnya apakah ini merupakan fungsi? Yang 1 ini jelas hanya 1 ya, 2 hanya 1. Sementara 3 ini punya berapa pasangan? 2. Berarti bukan fungsi ya. Ya, yang berikutnya ini 1 hanya 1 pasangan ya, 2 hanya 1, 3 hanya 1, dan 4 hanya 1. Berarti ini adalah fungsi. Nah, lanjut ke yang ke-8 ya. Ini 1 punya 1 pasangan, 2 punya 1 pasangan, 3 punya 1 pasangan, 4 punya 1 pasangan. Berarti ini adalah fungsi ya. Oke.
Mudah-mudahan kalian sudah bisa clear pemahamannya mengenai konsep fungsi pemetaan, baik disajikan menggunakan diagram panah, himpunan pasangan berurutan maupun dengan diagram kartesius, bisa membedakan mana fungsi dan bukan fungsi. Oke, sekarang bagaimana dengan penyajian fungsi atau pemetaan ya? Sebenarnya sama dengan di relasi, mungkin ada beberapa tambahan ya. Jadi nanti misalkan fungsi F merupakan relasi setengah kali dari himpunan A ke himpunan B. A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini penyajiannya nanti ada 5 ya. Himpunan pasangan berurutan sudah pernah dipelajari di relasi, diagram panah juga sudah. Nah ini yang baru adalah nanti persamaan fungsi, kemudian tabel. Sementara grafik juga sudah kita pelajari ya. Kita mulai dari himpunan pasangan berurutan. Karena relasinya adalah setengah kali, berarti nanti kalau 1 dari himpunan A ini berarti setengah kali dari, nah tentunya dari 2 ya. Kemudian 2 setengah kalinya dari 4, 3 setengah kalinya dari 6, 4 setengah kalinya dari 8, dan 5 setengah kalinya dari 10. Nah ini berarti himpunan pasangan berurutannya. Kemudian bagaimana dengan diagram panahnya? Ya tentu kita bisa ambil dari himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B 1, 2, 3 sampai 10 ya. Dengan kurva tertutup, ini adalah himpunan A. A dipetakan oleh fungsi F ya. Pemetaan ya, oleh fungsi F dengan relasi setengah kali. Nah, ini bacanya. Jadi F ini memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B dengan relasi setengah kali, maka 1 nanti dipetakan oleh fungsi F ke 2 di anggota himpunan B, ini bacanya ya. 2 oleh fungsi F dipetakan ke 4 ya, pada anggota himpunan B dengan pemetaan setengah kali, berarti 2 setengah kalinya dari 4. 3 berarti ke 6, 4 ke 8, dan 5 ke 10. Jadi bayangan dari 1 di B itu berarti di 2 ya, atau bayangan atau peta itu dari 2 adalah 4 ya. Bayangan dari X sama dengan 2 di anggota A ini adalah di 4. 3 petanya adalah 6, 4 petanya 8, 5 petanya 10. Atau kalau bayangan berarti 1 bayangannya 2, 2 bayangannya 4, 3 bayangannya 6, 4 bayangannya 8, dan 5 bayangannya 10 ya. Paham ya? Lanjut ke persamaan fungsi ya. Kita perhatikan pola himpunan pasangan berurutan yang telah tadi kita dapatkan, yaitu 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8, dan 5 ke 10 ya. Nah, 1 ke 2 itu misalkan 1 itu berarti pasangannya karena 2, misalkan 2 kali 1, 2, 4 ya, berarti misalkan 2 kali 2, 2, 6, 3, 6, misalkan 3 itu 2 kali 3, dan berikutnya 2 kali 4, 2 kali 5 ya. Ini karena ini 1, 2, 3, 4, 5, ini yang bergerak 1, 2, 3, 4, 5, ininya pengalinya 2. Oke, kalau anggota A diwakili dengan X dan B itu dengan Y ya, nanti A itu diwakili oleh X, B itu diwakili dengan Y, maka di sini kita akan bisa dapatkan X ya, X-nya itu kan 1 ya, berarti 2 kali X, 2 setengah kali Y. Jadi tadi relasinya adalah setengah kali, berarti X sama dengan setengah Y, atau 2X sama dengan Y, atau Y sama dengan 2X. Berarti ini Y itu didapat dari 2 kali X. Ini X ya. Jadi Y itu didapat dari 2 kali X. Jadi ini tadi dimisalkan X, nah ini dimisalkan Y ya. Nah, berarti Y itu sama dengan 2 dikali ya X ya. Oke. Nah, kita sudah dapatkan persamaan fungsinya Y sama dengan 2X. Sehingga nanti bisa dituliskan Y sama dengan 2X atau Fx sama dengan 2X, atau bisa juga digabung Y sama dengan Fx sama dengan 2X. Oke. Berikutnya dengan tabel dari pasangan berurutan ini, misalkan kita bentuk ininya adalah X ya. Nah, nanti yang Y-nya atau bisa juga ditulis dengan Fx ya. Jadi ini yang dituliskan kedua adalah Fx-nya, atau bisa juga ini itu merupakan Y-nya ya. Nah, dari yang sebelumnya ini adalah Y. Oke,
Pasangannya berarti kalau X-nya 1, Fx-nya 2. Kalau X-nya 2, Fx-nya 4. Kalau 3, 6. 4, 8, 5, 10. Kemudian kalau kita gambarkan grafiknya, yaitu X sama Y. Berarti kalau ini nanti X-nya ya, ini X, ini Y-nya, maka kalian amati bahwa grafiknya itu nanti titiknya 1,2, 2,4, 3,6, 4,8 dan terakhir 5,10 ya. Kalau ini kita gambarkan, kita hubungkan dengan garis lurus, nah bisa kita peroleh bentuk dari grafiknya. Oke, misalkan F adalah himpunan dari A 2, 3, 4 ke himpunan B 4, 5, 6 yang didefinisikan dengan himpunan pasangan berurutan 2 ke 4, 3 ke 5, 4 ke 6. Nyatakan dengan cara diagram panah. Oke, dengan diagram panah ya, berarti fungsi F itu memetakan dari anggota A ke himpunan B, di mana 2 menuju 4, 3 ke 5, 4 ke 6. Ya, paham ya? Clear ya? Kemudian kalau dengan tabel, berarti kalau nanti keanggotaan himpunan A itu bisa misalkan X, berarti di sini Fx ya. Di sini adalah Fx. Nah, berarti nanti pasangannya itu 2 ke 4, 3 ke 5, 4 ke 6 di tabelnya. Sementara persamaan fungsinya perhatikan 24 itu 2 ditambah 2, 35 itu 3 tambah 2, 46 itu berarti 4 tambah 2. Kalau anggota A diwakili dengan X dan anggota B dengan Y, maka diperoleh X itu sama dengan Y dikurangi 2 ya. Ini adalah X ya. Nah, berarti Y dikurangi 2 atau Y sama dengan nanti X ditambah 2 ya. Oke, bisa dipahami dengan baik ya. Nah, nanti gini ya. Jadi nanti kalau ini dituliskan Y sama dengan X plus 2, atau nanti Y sama dengan Fx sama dengan X plus 2. Ini adalah persamaan fungsinya. Terakhir grafiknya ya, dengan pasangan berurutan tadi 24 ya, ini 24, ini 24-nya, kemudian ini adalah 35 dan ini adalah 46 ya. Maka kita bisa plot titiknya, kalau dihubungkan dengan garis maka grafiknya bisa dilihat ya. Oke, sekarang notasi fungsi. Pada notasi fungsi ini, misalkan sebuah fungsi dinotasikan dengan huruf kecil ya, misalkan F kecil, G kecil, H kecil ya. Misalkan saya ambilkan fungsi F itu memetakan himpunan A ke himpunan B, dinotasikan dengan Fx dengan aturan. Nah, ini berarti bacanya adalah ya, F memetakan X ke 3X plus 3 ya. Ini F memetakan X ke 3X plus 3, X di anggota himpunan A, 3X plus 3 di anggota himpunan B. Nah, sekarang daerah hasil atau bayangan dari X oleh fungsi F adalah 3X plus 3, itu dinotasikan dengan Fx sama dengan 3X plus 3. Jadi kalau ada fungsi memetakan X ke 3X plus 3, dinotasikan dengan Fx sama dengan 3X plus 3. Bisa dipahami ya? Contoh misalkan fungsi F memetakan X pada anggota A 1, 2, 3 ke X plus 1 pada anggota B 1, 2, 3, 4. Tentukan diagram panah notasi fungsi domain kodomain ring peta dari X sama dengan 2 pada fungsi ya. Ini adalah diagram panahnya. Fungsi F memetakan dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B, yaitu 1 itu petanya adalah 2, 2 petanya 3, 3 petanya 4, atau 1 bayangannya adalah oleh fungsi F adalah 2, 2 bayangannya oleh fungsi F adalah 3, 3 oleh fungsi F bayangannya adalah 4. Berikutnya adalah notasi fungsinya. Karena F memetakan X menuju X plus 1, maka notasinya Fx sama dengan X plus 1. Domainnya adalah himpunan A tentunya 1, 2, 3. Kodomainnya adalah anggota himpunan B, anggotanya 1, 2, 3, 4. Ringnya adalah anggota di B yang dapat pasangan dari anggota himpunan A, berarti 2, 3, 4 ya. Terakhir, peta dari X sama dengan 2. X sama dengan 2 berarti kita masukkan ke notasi fungsi Fx sama dengan X plus 1, berarti Fx-nya diganti 2 sama dengan 2 plus 1, yaitu 3 ya. Oke, very easy.
Oke, sekarang coba diselesaikan permasalahan ini. Suatu fungsi dirumuskan oleh fx 3x min 2. Ini berarti fungsi f memetakan x ke 3x min 2. Daerah asalnya adalah a min 2 min 1 0 1 2. Tentukan ring dari fungsi fx. Tentukan letak titik-titik pada koordinat kartesius dan gambarkan garis yang melalui titik-titik tersebut. Kita mulai dari yang a. Untuk mendapatkan daerah hasil, berarti kita cari peta dari masing-masing anggota himpunan A oleh fungsi fx ya. Yang pertama adalah untuk x sama dengan min 2, berarti f min 2. Petanya adalah 3 kali min 2 dikurangi 2, minus 8 ya. Min 6 dikurangi 2, berarti daerah hasil dari pemetaan x sama dengan min 2 adalah min 8. Min 1 tinggal dimasukkan, f min 1 3 kali min 1 berarti min 5. Untuk x sama dengan 0 berarti f0, 3 kali 0 dikurangi 2 sama dengan minus 2. X sama dengan 1 berarti f1, 3 kali 1 dikurangi 2 berarti 1. Dan x sama dengan 2 itu f2, 3 kali 2 dikurangi 2 berarti sama dengan 4 ya. Sehingga kita peroleh ringnya adalah, daerah hasilnya adalah min 8, min 5, min 2, 1, dan 4 ya. Oke. Selanjutnya adalah tentukan letak titik tersebut pada koordinat kartesius ya. Nah ini. Jadi sekarang kita buatkan pasangannya dulu ya. Karena min 2 berarti pasangannya fx-nya adalah min 8, min 1 itu min 5, 0 min 2, 1, 1, 2, 4 ya. Ini kalau kita buatkan diagram kartesiusnya, ini adalah sumbu X, ini sumbu Y-nya, berarti plottingnya adalah 1 min 2, min 8, kemudian min 1, min 5, ya, 0, min 2, 1,1 dan 2,4. Nah, terakhir kalau kita gambarkan suatu garis yang melalui titik-titik tersebut, nah ini adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik atau plottingnya, yaitu fx sama dengan 3x min 2. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Yang kedua, jika diketahui fungsi f dinyatakan oleh fx sama dengan ax plus b, f0 sama dengan 5, dan f3 sama dengan min 1, tentukan bayangan dari x sama dengan 5 oleh fungsi f. Oke, pada permasalahan ini sebenarnya kita diminta mencari nilai A dan B terlebih dahulu ya, dari F0 sama dengan 5 dan F3 sama dengan min 1. Baru nanti kalau A-nya sudah ketemu, B-nya sudah ketemu, kita bisa mencari bayangan X sama dengan 5 oleh fungsi F. Sekarang kita mulai dari data F0 sama dengan 5. Berarti nanti X-nya diganti 0, 0 dikali A ditambah B. Berarti F0 A kali 0 tambah B, berarti F0-nya itu 5 sama dengan 0 tambah B, B-nya 5 ya. Kemudian F3 sama dengan min 1, berarti F3 sama dengan A kali 3 plus B. F3-nya nilainya minus 1. Minus 1 sama dengan 3A plus B. B-nya sama dengan 5 ya, minus 1 plus 3A tambah 5. Berarti minus 6 sama dengan 3A, A-nya minus 2. Sehingga fungsinya fx, A-nya diganti dengan minus 2, B-nya diganti berapa? 5 ya, minus 2 berarti min 2x plus B. Fx-nya adalah min 2x plus B, berarti min 2x plus 5. Dengan mudah maka bayangan dari x sama dengan 5 berarti F5 min 2x plus 5. Fx sama dengan min 2x plus 5 berarti F5 min 2 kali 5 plus 5. Min 10 ditambah 5 minus 5. Jadi bayangan x sama dengan 5 oleh fungsi f adalah minus 5. Oke, very easy. Oke, terakhir pada topik korespondensi 1-1. Ya, untuk korespondensi 1-1 ini coba diperhatikan ya. Jadi perhatikan fungsi yang disajikan mulai dari yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam ya. Perhatikan bahwa di sini anggota himpunan A sebanyak 3, anggota himpunan B juga sebanyak 3. Dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena fungsi berarti di sini setiap anggota himpunan A punya pasangan tepat 1 ya. Dari mulai yang 1 ini juga tepat 1, tepat 1, tepat 1, tepat 1, dan juga tepat 1. Yang berikutnya
ternyata B ini juga anggotanya memiliki atau terpasangkan tepat satu dari anggota himpunan A. Nah, ini tepat satu, ini tepat satu, ini tepat satu, tepat satu, tepat satu, juga tepat satu. Nah, berarti apa namanya korespondensi satu-satu itu? Fungsi yang memetakan setiap anggota dari himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B, dan setiap anggota himpunan B merupakan peta dari tepat satu dari anggota himpunan A. Jadi fungsi yang memetakan setiap anggota dari himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B, dan setiap anggota himpunan B merupakan peta dari tepat satu anggota himpunan A. Jadi yang tepat punya pasangan itu selain dari A juga dari B ya. Atau ini dikatakan kadang-kadang dengan fungsi dua arah ya. Maka syaratnya untuk bisa terjadi korespondensi satu-satu ya, jumlah anggota himpunan A harus sama dengan jumlah anggota himpunan B agar bisa terjadi korespondensi satu-satu. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang bagaimana mencari banyaknya korespondensi satu-satu yang terjadi? Ya, misalkan kalau anggota A dan anggota B itu hanya satu, ya berarti hanya ada satu ini ya, NA sama dengan NB sama dengan satu, banyaknya korespondensi satu ada satu. Kalau ada dua anggotanya, nah, yang pertama satu ke A, dua ke B, yang kedua dibalik ya, satu ke B, dua ke A. Berarti ada lagi? Oh, nggak ada ya. Berarti kalau NA sama dengan NB sama dengan 2, banyaknya korespondensi satu ada 2 ya. Ini artinya sebenarnya kalau 1A itu kita kunci, maka kita bisa hanya dapatkan 2 ke B, sudah. Kemudian kita pindah 1 ke B juga dapat 1, berarti 2 kali 1 gitu misalkan ya. Sekarang kalau NA sama dengan NB sama dengan 3 ya, misalkan ini adalah A-nya anggotanya 1, 2, 3, B anggotanya A, B, C. Jadi yang pertama kita pertahankan 1 ke A ya. Nah, berarti ini yang kita tukar, 2 ke C, 3 ke B. Nah, di sini ya. Sudah tidak ada lagi ya. Nah, berarti berikutnya 1 ke B. Kalau 1 ke B, 2 ke A, 3 ke C. Berikutnya kalau 1 ke B ditukar 2-nya ke C, 3-nya ke A. Baru berikutnya 1 ke A sudah, 1 ke B sudah, 1 ke C. Jika 1 ke C misalkan 2 ke B, 3 ke A, berarti berikutnya ya 2 yang ke A, 3 yang ke B. Iya, berarti banyaknya korespondensi satu-satu untuk NA sama dengan NB sama dengan 3 sama dengan 6. Kalau kita konstruksi tadi ketika kita pilih 1A itu ada masing-masing kita berarti mengkorespondensikan 2 anggota dengan 2 anggota gitu ya. Sehingga ada 3, yaitu 1A, 1B, 1C, 3. Kemudian korespondensi 2 anggota dengan 2 anggota tadi 2 kali 1 ya, berarti 3 kali 2 kali 1. Bagaimana kalau NA sama dengan NB sama dengan 4 ya. Nah, yang pertama misalkan anggota himpunan A itu 1, 2, 3, 4, B-nya A, B, C, D. Yang pertama A, 1 ke A ini kita kunci ya. Nah, berarti sama aja kita mengkorespondensikan 3 anggota dengan 3 anggota. Yang sudah kita hitung sebelumnya ada 6 atau 3 kali 2 kali 1 ya, ini banyak korespondensi ada 6. Kemudian 1 pindah ke B ya, kita kunci berarti banyak korespondensi sama ya, karena korespondensi anggotanya 3 dengan 3 yaitu 3 kali 2 kali 1. Berikutnya 1 ke C dengan cara yang sama, dapat 3 kali 2 kali 1 korespondensi. Kemudian 1 ke D juga sama ya. Sehingga kalau kita hitung untuk NA sama dengan NB sama dengan 4, ini berarti ada 1, 2, 3, 4. 4 dikalikan 3 kali 2 kali 1, berarti 24. Sehingga secara umum, jika NA sama dengan NB sama dengan N, banyak korespondensi, ya berarti N dikali N-1 kan, dari 4 dikurangi 1, 4 dikurangi 2, sampai hasilnya 1 ya. Berarti N kali N-1 kali N-2 dan seterusnya sampai kali 1 ya. Nah, ini banyak korespondensi N kali N-1 kali N-2 dan seterusnya sampai terakhir kali 1. Lah, notasi ini dinamakan notasi N faktorial ya. Jadi kalau 2 faktorial itu 2 kali 1, 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1, 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1, 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, 8 faktorial, 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Oke, jadi banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan A dan himpunan B yang beranggotakan N sama dengan N faktorial.
n faktorial ya. Oke, sekarang perhatikan. Nah, dari diagram panah ini mana yang merupakan korespondensi satu-satu? Ya, ingat tadi korespondensi satu-satu, himpunan A memiliki tepat satu pasangan, begitu juga B merupakan satu peta dari himpunan A. Syaratnya berarti NA sama dengan NB. Nah, ini perhatikan untuk yang pertama, jelas ini sudah memenuhi untuk syarat keanggotaan ya. Anggotanya anggap aja yang pertama ini A itu 3, ini juga 3. Ini tepat satu daerah A ke B, ini juga tepat satu pasangan. Berarti korespondensi satu. Berikutnya, ini anggota himpunan A itu 3, ini 4. Nah, jelas salah ya, karena harus sama. Nah, ini dampaknya F tidak punya pasangan ya. Oke, ini anggotanya 2, ini 2 sudah betul, tepat satu pasangan. Yang di sini juga tepat satu dipasangkan. Jadi ini korespondensi satu ya. Berikutnya ini yang A anggotanya 4, ini juga 4 ya, tepat satu, korespondensi satu. Oke, yang ini anggotanya 1, ini anggotanya 1 ya, tepat satu, berarti ini juga korespondensi satu. Oke. Sekarang bagaimana dengan himpunan pasangan berurutan berikut? Berarti untuk ngecek apakah korespondensi satu ya kita cek ya. Ini tidak boleh double, ini ada A muncul 2 kali. Nah, ini jelas salah ya, ini bukan korespondensi satu. Berikutnya yang ini 1 oke, 2 oke, 3 oke. Nah, lawannya atau kawannya P, Q, P. Nah, ini yang nggak boleh ya. Ini muncul 2 kali, berarti punya 2 kali dipasangkan, berarti bukan korespondensi satu. C, 5 oke, 6 oke, 7 oke, masing-masing sekali. Yang ini 6 oke, 7 oke, 5 oke sekali ya. Betul berarti ya, korespondensi satu. Sekarang ini 1, 2, 3, berarti masing-masing sekali. 1, 2, 3 ya, masing-masing sekali korespondensi ya. Oke, sekarang nah ini 2 berapa kali ini? Ya, tidak hanya sekali tapi ini 3 kali, berarti bukan ya. Oke, yang F, A oke hanya sekali, 2 hanya sekali, B hanya sekali. Kawannya sekarang 2 sekali, B sekali, A sekali. Nah, berarti ini korespondensi satu. Oke. Ya, sekarang perhatikan jika diketahui P itu 1, 2, 3, 4, 5, Q itu A, B, C, D, E, berapa banyak korespondensi satu yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q? Oke, untuk memastikan apakah bisa berkorespondensi, cari dulu banyaknya anggota P dan Q ya. NP ternyata sama ya, NP sama dengan NQ sama dengan 5, berarti bisa saling berkorespondensi satu. Lah banyaknya sama dengan 5 faktorial, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, 5 kali 4 20 kali 3 60 kali 2 120, berarti ada 120 korespondensi satu yang bisa dilakukan ya. Kita diminta yang B itu menyebutkan 4 saja himpunan pasangan berurutan yang merupakan korespondensi satu dari himpunan P ke Q. Ya, mudahnya yang pertama ya 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C, 4 ke D, 5 ke E ya. Sehingga nanti tinggal kemudian yang kedua ini kita putar, yang 4, 5 ini 5 jadinya ke D misalkan ya, 4-nya ke E. Sudah berbeda ya dan memenuhi korespondensi satu. Nah, berikutnya juga 1A 2B sudah, ini yang 4-nya sekarang ke C, 3-nya ke D, 5-nya ke E. Berbeda semua ya. Nah, ini contoh yang keempat. Oke. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik yang telah kita sajikan secara utuh dari topik relasi dan fungsi, mulai dari konsep relasi, penyajian relasi, konsep fungsi atau pemetaan, penyajian fungsi, notasi fungsi, dan terakhir korespondensi satu-satu. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah, dipahami dengan utuh, dan kalian betul-betul menjadi masternya di topik relasi dan fungsi. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Senang membersamai kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.